Sekarang kita bahas tentang intuiting introvert. Mesin kecerdasannya adalah intuition atau intuiting dengan drive introvert. Jadi intuitingnya yang dibawa dari dalam keluar. Ya, karena ciri khas dari orang intuiting itu adalah vertikal, itu mengapa orang intuiting introvert itu membawa dari dalam keluarnya itu ke tempat yang lebih tinggi. Itu mengapa orang intuiting introvert punya kecenderungan ingin mentransformasikan dirinya, pikirannya, ataupun idenya kepada level yang lebih tinggi, kepada perspektif yang lebih tinggi. Orang menyebutnya meta perspektif. Nah, orang intuiting introvert itu dia menyukai sesuatu yang bermimpi dengan hayalan yang di atas realitas yang bisa dia jangkau. Itulah intuiting introvert. Orang yang sangat vertikal, di drive dari dalam keluar, keluarnya itu ke arah yang lebih tinggi. Itu mengapa orang intuiting introvert memiliki kemampuan mentransformasi kepada meta perspektif. Ya, yang dimaksud dengan mentransformasi itu adalah dia bukanlah jenis orang yang bertransaksi, hitung-hitungan. Mentransformasi itu artinya adalah memindahkan dari satu ide menjadi ide yang lebih cemerlang, dari sebuah gagasan menjadi gagasan baru yang lebih dahsyat, dari sebuah produk menjadi produk baru yang memiliki value added yang begitu tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan mentransformasikan. Dan secara unik pada orang intuiting introvert ini, dia punya kegemaran untuk tertantang menangani masalah-masalah baru, masalah-masalah yang asing. Dia bukanlah jenis orang yang terstatus quo dengan persoalan-persoalan lama, persoalan-persoalan lokal. Dan orang intuiting introvert ini cenderung bukan orang lokal. Dia memiliki sesuatu itu menjelajah ke sana kemari begitu tingginya. Ya, ini orang langit yang terbang setinggi-tingginya. Dan ketika dia pergi ke level yang lebih tinggi itu pun dia kerap mencari masalah-masalah baru. Dia mencari masalah-masalah asing. Bagaimana terjemahnya dalam kehidupan sehari-hari? Wajar kalau orang intuiting introvert ini dia akan menyukai kawin dengan orang yang bukan satu suku, bukan dari daerahnya, karena dia menggunakan meta perspektif tadi, menggunakan perspektif yang lebih tinggi. Seseorang yang berasal dari katakanlah Semarang, kemudian dia memiliki pertimbangan bahwa Jakarta itu lebih tinggi daripada Semarang budayanya, maka dia dari Semarang lebih senang dikawinin oleh orang Jakarta. Orang Jakarta menganggap bahwa Singapura lebih tinggi, New York lebih tinggi, maka dia lebih senang dikawinin oleh orang Singapura dan orang New York. Nah, orang intuiting introvert pergi lebih jauh melampaui situasi lokal. Dan dia menyukai hal-hal yang asing. Nah, karena menyukai hal-hal yang asing inilah, itu mengapa orang intuiting introvert ini memang seperti anti kemapanan. Dia begitu reformis, dia menyukai perubahan karena kerap dia berubah dari satu topik ke topik yang lain, dari satu ide ke ide yang lain, dari satu masalah ke masalah yang lain, sepanjang keseluruhannya itu adalah membuat dia ditarik ke atas. Intuiting introvert selalu ingin pergi naik, terbang tinggi ke atas, dan apapun yang menjadi pencetus untuk dia naik ke atas itu adalah menjadi makanannya. Ya. Sesungguhnya cara kerja otaknya orang intuiting introvert ini, dia bukanlah jenis orang yang terspesialisasi kepada satu jenis pikiran tertentu. Dia lebih merupakan whole brain, keseluruhan yang sedang mempolakan sesuatu. Jadi intuiting introvert ini punya kemampuan berpikir lebih komprehensif, meskipun pasti akan kalah dengan orang insting. Dia bisa berpikir lebih holistik meskipun akan kalah dengan orang insting, tetapi holistiknya dan komprehensifnya orang intuiting introvert ini menggunakan konsep, menggunakan standar di level yang lebih tinggi, menggunakan meta perspektif tadi, sehingga dia bergerak di level yang lebih atas. Nah, bukan terspesialisasi, tetapi dia menggunakan whole brain
yang mentransformasi dan mempolakan pikiran kepada peringkat tertentu. Jadi wajar kalau orang intuiting introvert terjemahannya sehari-hari, kalau wajahnya dia skornya itu 7, maka dia merasa dirinya 10. Nah, itu orang intuiting introvert, dia over pede, kepedean. Ya. Dalam hal punya kemampuan managerialship, kepemimpinan, orang intuiting introvert selalu mengukur dirinya lebih tinggi dari orang lain. Jadi ketika dia memilih pasangan, maka dia bukan memilih pasangan yang skornya 7 sesuai dengan realitas wajahnya dia. Tidak, dia akan memilih yang skornya 10 dan dia pede untuk mengejar itu. Ya kan? Udah gitu boleh jadi pasangannya setuju juga karena kemampuan berpikir dia itu adalah beyond dari realitas yang ada. Nah, orang intuiting introvert ketika dia memproduksi sesuatu maka keluar produksi seni untuk seni, bukan seni untuk pasar. Yang paling penting buat dia adalah memuaskan mimpinya, memuaskan hayalannya, memuaskan imajinasinya. Tidak peduli apakah orang lain suka atau tidak suka, yang penting dia merasa bahwa dia telah mencapai sebuah tingkat kesenian pada level tertentu yang dari hari ke hari menjadi lebih tinggi. Ya, itulah intuiting introvert. Nah, karena itulah orang seperti ini memang bagusnya diberikan peran yang sangat memerlukan daya artistik dengan daya jelajah yang kuat, yang pada level yang lebih tinggi. Ya, ini trendsetter di kelas atas gitu kan. Nah, ini orang intuiting introvert yang paling jago dalam hal ini. Kebiasaan dia karena menyukai persoalan-persoalan baru yang masih asing itulah yang membuat orang intuiting introvert ini sepertinya cenderung bosanan terhadap situasi kekinian. Berbeda sekali dengan orang sensing extrovert yang memanfaatkan momen kekinian. Ini juga yang kerap kali menjadi penyebab mengapa orang intuiting introvert itu kerap kali terpapar oleh disorientasi. Disorientasi kerja, disorientasi pikiran, termasuk sampai kepada disorientasi seksual. Yang bagusnya dia berpasangan laki dengan perempuan, menjadi laki-laki dengan laki-laki, tidak ada masalah. Perempuan dengan perempuan tidak ada masalah. Sudah diberikan tempat di depan sudah bagus, ini dia cari lagi di belakang karena disorientasi tadi. Dia menyukai masalah-masalah asing. Nah, ini adalah orang ciri dari orang intuiting introvert. Nah, memang kebetulan faktanya seringkali terjadi, kita perhatikan kalau orang intuiting introvert yang laki-laki akan tindak tanduk gerakan badannya seperti kemayu, yang perempuan itu seperti macho, tomboy. Nah, ini terjadi pada intuiting introvert. Jadi, masa kecil dari kita, anak kita yang intuiting introvert ditandai dengan seperti ada disorientasi yang berbeda. Di mana kehebatan yang sesungguhnya pada orang intuiting introvert ini yang nggak bisa dilampaui oleh orang lain, yaitu adalah dia menanjak naik ke atas begitu cepatnya. Seringkali malah orang yang di bawah itu agak ketinggalan dan keteteran. Maka kalau dia menjadi CEO, CEO-nya udah pergi kemana, bawahnya masih di mana. Nah, ini seringkali terjadi. Bagaimana caranya orang intuiting introvert ini untuk bisa berkembang jauh? Ini memang sangat bagus diletakkan di kalau perusahaannya itu atau kalau bisnisnya itu sangat kuat di riset, sangat kuat di pengembangan produk. Karena riset dan pengembangan produk ini cocok sekali ditaruh orang intuiting introvert yang dengan meta perspektifnya itu dia melampaui zamannya, melampaui realitas yang ada saat ini. Nah, intuiting introvert itu adalah agen perubahan.